Sekarang cara bertakbir. Mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu, serta menyejajarkan ibu jari pada daun telinga bagian bawah, telinga dan bagian bawah, dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, serta telapak tangan menghadap ke kiblat sambil membaca Allahu Akbar. Jadi ini posisinya di sini. Jadi ibu jari pada daun telinga berarti kan ini. Nah, bawah daun telinga di sini. Jadi tidak begini maksudnya. Ya, kira-kira beginilah kira-kira, kan tidak harus ini pas nggak ya, ini kan nggak kelihatan. Jadi paling tidak ini tidak begini, tapi tidak juga terlalu begini. Jadi biasa saja renggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama bi'ilmin wa amalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu, pengajian Sabtu pagi atau kliwon? Kliwon jam pagi. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini kita mengawali kegiatan kita dengan amal baik. Kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan ibadah sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan persiapan yang termasuk syarat sahnya sholat juga, yaitu yang pertama kita menghadap kiblat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian kita berniat kepada Allah, dan yang selanjutnya kita berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini belum sebagai catatan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau di kendaraan, ada dua yang bisa dibedakan. Kalau menggunakan kendaraan umum, maka kita sholat di kendaraan jika bisa ya, saat sholat ketika kendaraan menghadap ke kiblat. Kalau menghadapnya ke arahnya ke barat, tapi kalau ke timur kan tidak mungkin ya. Kalau timur balik. Tapi kalau tidak bisa, maka kemanapun kendaraan itu menghadap, maka kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan arah kendaraan. Jika kita menggunakan kendaraan pribadi, maka jika dimungkinkan, maka kita bisa berhenti di tempat-tempat sholat. Di masjid, sekarang kan masjid musola sudah banyak. Di SPBU hampir semua SPBU ada musola. Kalau nggak ada musolanya, nggak usah dibeli bensinnya.
Jadi bisa berhenti terlebih dahulu, kemudian untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu jika kita menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian untuk selanjutnya, berdiri tegak. Tadi dengan menghadap ke kiblat tentu saja dan niat ikhlas karena Allah. Jadi berdiri bagi yang tidak ada, bagi yang mampu dan tidak ada halangan untuk berdiri. Kalau mampu berdiri tetapi ada halangan seperti di kendaraan tadi. Saya pernah ada yang tanya, katanya ada yang menyampaikan kalau sholat di kendaraan tetap harus berdiri di, bisa bilang kalau kereta api, ya, berdiri di sela-sela kereta api. Tuh, nanti orang mau masuk antri bisa duduk. Kalau ada musholanya dan memungkinkan untuk sholat di mushola mungkin masih bisa. Tapi kalau jumlahnya ribuan dengan mushola yang sangat kecil juga menyulitkan. Antriannya panjang, sholat maghrib habis waktunya hanya untuk menunggu musholanya kosong. Maka bisa tetap sholat dengan keadaan dengan cara duduk, tidak harus berdiri. Itu mampu tetapi ada halangan. Ada yang memang tidak benar-benar mampu, seperti orang yang sakit. Nah, orang sakit dia bisa sholat dengan cara duduk. Jadi fa'in lam yastati' faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Nah, di kalangan ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara duduknya? Hadisnya, lafaz hadis bersifat umum, tidak menjelaskan sifatnya. Bagaimana duduknya? Ada yang berpendapat, termasuk mayoritas, duduknya bersila. Sila. Saya tidak, mudah-mudahan sama ya silanya orang Arab dengan orang Indonesia. Ini silo. Ada yang berpendapat duduknya seperti iftirash atau tawarruk. Nah, jadi duduknya tidak dijelaskan. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat ini bagi yang tidak bagi yang tidak mampu duduk. Jadi kalau yang duduk itu diantaranya berpendapat sila atau iftirash. Atau juga ada yang berpendapat tak bisa tawarruk. Jadi seperti duduk tahiyat awal begitu, duduk sholatnya. Jadi karena tidak ada penjelasan dalam hadis itu, maka ulama memang memberikan ruang untuk multi interpretasi, multi tafsir. Jadi tidak usah disalahkan kalau ada orang sholat duduk kakinya selonjor, kakinya selonjor. Jadi ya memang yang penting kan duduk. Tidak dijelaskan bagaimana posisi kakinya. Maka ada yang selonjor, ya kalau sudah tidak kuat iftirash selonjor. Ada selonjor, ada yang sila, ada yang iftirash. Maka tidak ada masalah karena hadisnya memang tidak secara rigid menjelaskan tentang posisi duduk. Kita lihat hadisnya dulu. Yang ini hadisnya. Ada kiblat. Nah ini. Ini yang tadi berdiri ya, menggunakan surah Al-Baqarah ayat 236. Hafidzu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu dalil yang digunakan. Kemudian hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasil
Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Faqala sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Jadi wajib berdiri. Fa in lam tastati', jika kamu tidak mampu berdiri, faqa'idan, duduk mawon. Fa in lam tastati', jika kamu tidak mampu duduk, fa'ala jambin, maka sambil berbaring di atas lambung atau di lambung. Ini juga tidak ada penjelasan lambung kanan atau lambung kiri. Jadi kalau tanya kan lambung kan bisa kanan, bisa begini, bisa begini. Nah, jadi tadi yang duduk tadi kalau tidak mampu berdiri duduk, hanya duduknya, sifat duduknya tidak dijelaskan dalam hadis. Itu silakan selera masing-masing, karena nggak ada penjelasan. Nah, jika tidak mampu duduk, fa'ilam tasti fa'ala jambi, sambil berbaring. Ini pun Abu Hanifah mentakwil, menyatakan ini kan Basir ini sahabat Imran ini sedang punya penyakit wasir, sehingga kalau dia harus miring. Jadi kalau sholat miring, makanya kemudian berbaring di atas lambung. Nah, terus kalau bagi normal ya terlentang dengan kaki selonjor. Nah, jadi kakinya selonjor terlentang gini. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi. Jadi ada yang memahami hadis ini secara umum. Pokoknya ya berbaring. Tetapi Imam Abu Hanifah mentakwil hadis ini Basir ini sedang sakit wasir, sehingga kemudian nggak bisa kalau terlentang, maka kemudian miring. Tetapi sholat kalau tidak mampu berdiri kemudian juga tidak mampu duduk, ya terlentang dengan kaki selonjor. Kaki selonjor. Nah, kalau nggak mampu terlentang, bagaimana? Ya, terus mampunya apa? Wassalam. Ya itu, jadi ulama berpendapat, ada yang mengambil hadis ini secara tekstual, ada yang berpendapat terlentang tadi, seperti yang di Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Jadi terlentang kemudian kaki selonjor. Nah, itu juga tidak dijelaskan, tapi kalau Imam Hanafi dan Syafi'i menghadap ke kiblat, selonjor menghadap ke kiblat. Ya, kecuali kalau di rumah sakit kok nggak bisa menghadap kiblat, kamarnya ranjangnya kalau diputar nggak bisa, apalagi kelas 3, kelas 4. Kalau mungkin kelas VIP mungkin masih bisa analogkan, tapi kalau kelasnya berbarengan kan nggak mungkin. Ya analogikanya dengan sholat di kendaraan, sudah kemanapun menghadap ya sudah sholat. Kalau sejarahnya tidak dipada diusung-usung ranjangnya bawa keluar dulu di hadapan kiblat, nanti rumah sakit mumet itu. Ya, jadi ini dalam keadaan normal bisa menghadap, ya jelas fisiknya tidak normal tadi, tapi menghadap kiblatnya kalau masih bisa ya diarahkan ke kiblat. Kakinya di barat. Kalau kakinya di timur, nanti kepalanya yang di barat, menghadapnya ke timur. Ya, jadi membujur ya. Ya itu pendapat para ulama. Jadi kita kalau nanti ada yang sholatnya berpendapat di atas lambung nggak boleh terlentang, ya kita sudah tahu. Jadi kita tidak gumunan. Minimal kita sudah tahu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya selama itu memang hadisnya tidak menjelaskan secara rinci. Kalau kemudian ada ulama, ya namanya ulama tidak apa-apa. Namanya kalau ulama berbeda pendapat, ya kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat masing-masing. Biasanya kan pendapat itu muncul ketika memahami nas-nas yang bersifat umum. Kalau nasnya sudah jelas, sudah tegas disebutkan secara langsung, insya Allah di kalangan ulama tidak terjadi perbedaan pendapat. Kemudian
Niat kemarin sudah ya, niat ikhlas karena Allah. Nah, saya hanya mengutipkan kalau hadis-hadisnya dari saya kira kita sudah paham semua. Yang ada dalam satu kitab Al-Ashbah wa Nadzair, niat secara istilah al-iradatu al-mutawajjihatu nahwal fi'li ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa imtisalan li hukmihi. Niat itu adalah kehendak al-iradah, kehendak al-mutawajjihatu yang ditunjukkan, diarahkan. Lahwal fi'li untuk melakukan perbuatan ibtigha'an liwajhillahi ta'ala dalam rangka mencari ridho Allah wa imtisalan li hukmihi dan mengerjakan, melaksanakan, mematuhi hukum Allah. Jadi itu niat. Jadi niat itu adalah al-iradatul mutawajjihah nahwal fi'li li ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa imtisalan li hukmi. Maka niat ini sudah main al-azmul qalbi, cukup dalam hati biduni talaffuz, tanpa dilafadzkan, kecuali kalau memang itu diperintahkan untuk dilafadzkan. Maka selama tidak ya, karena beberapa hadis menunjukkan memang tidak dilafadzkan, maka tidak perlu ketika akan sholat kemudian melafadzkan niat. Kemudian yang selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Jadi yang dilihat tempat sujud, bukan imamnya. Nanti enggak, kalau yang belakang lihat imamnya angel, nanti malah sholatnya gini-gini. Nah, berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, ini saya belum saya terjemahkan karena saya baru dihubungi kemarin hari apa. Ini ternyata jadwal saya karena sudah tahunnya kan sudah berganti. Saya kira sudah selesai jadwal saya. Ternyata masih dihubungi dan baru kemarin, jadi belum sempat saya. Baru tadi malam pulang jam berapa? Jam 10, jam setengah 11. Sudah saya mencarikan beberapa hadis yang menjelaskan tentang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza sholat, adalah beliau idza sholat, apabila beliau sholat, rafa'a basarahu, mengangkat pandangannya ila sama, ke langit. Jadi dulu sholatnya begini, karena masjidnya belum ada atasnya, sehingga lebih indah di atas daripada di bawah. Di bawah cuma pasir, di atas ada bintang-bintang. Nah, maka kemudian sholat menghadap ke langit. Fanazalat, lalu turunlah ayat ini, surah Al-Mu'minun ya, surah Al-Mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, jadi untuk supaya khusyuk, ya jangan lihat ke atas, jangan lihat kanan dan kiri, apalagi ke belakang. Begitu ayat ini turun, faqaqa ra'sahu, Rasulullah menundukkan kepalanya dan melihat ke tempat sujud. Kecuali kalau memang lehernya sedang nggak bisa lihat bawah, ya itu lain lagi. Itu nggak usah dipermasalahkan. Itu hadis yang pertama dari Imam Baihaqi. Hadis yang kedua dari Jabir. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, sungguh aku melarang mereka, kaum-kaum atau umat atau manusia, yarfa'una, yang mengangkat absarahum, pandangannya, ila samai, atau mengarahkan absarahum, pandangannya, ila samai, ke langit, fi sholati, dalam sholat. Berarti kalau selain sholat silakan aja, mau seharian juga boleh. Aula tarji'u ilaihim, atau jika tidak masih saja ngeyel, kalau sholat lihat ke atas,
nanti pandangannya nggak bisa kembali. Nabi loh yang bilang, bahaya orang takut. Nanti kalau masih ngeyel, sholat terus, nah, bisa jadi nanti pandangannya nggak bisa diturunkan ke atas terus nanti. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi dari dua hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu harus melihat ke tempat sujud. Nah, jadi supaya tujuannya tadi khosyi'un tadi, karena ayat yang turun ketika Nabi sholat mengarahkan pandangannya ke langit, ternyata ayat itu yang turun. Sehingga kemudian ayat itu menjelaskan tentang di antara supaya khusyuk dalam sholat, di antara, bukan satu-satunya, adalah dengan cara melihat, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, kalau tempat sujudnya warna-warni, salahnya buat warna-warni. Pilihlah sajadah yang tidak terlalu ramai, malah sajadah malah banyak gambar-gambar ini miniatur dunia, ada Mekah, ada Swiss, ada Amerika, ya itu malah nama itu wisata virtual namanya. Karena ada sekarang wisata virtual bagi orang-orang yang sibuk, terus cukup lewat internet jalan-jalan kemanapun sambil bakar cemilan. Memang begitu namanya, teorinya begitu. Jadi bakar cemilan. Nah, ini jadi apalagi sekarang juga lihat ke atas mungkin tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Ini sepertinya tidak, hadisnya itu banyak. Ini kelihatan tidak tersimpan ini ya. Sebenarnya hadis saya mengutip cukup banyak hadis, tapi ini sudah menjelaskan. Jadi ini sudah menjelaskan tentang larangan untuk menengadahkan pandangan selain ke tempat sujud. Jadi ke tempat sujud, ya, untuk supaya sholatnya khusyuk. Kemudian setelah itu, sekarang cara bertakbir. Mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu, serta menyejajarkan ibu jari pada daun telinga bagian bawah, telinga dan bagian bawah, dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, serta telapak tangan menghadap ke kiblat sambil membaca Allahu Akbar. Jadi ini posisinya di sini. Jadi ibu jari pada daun telinga berarti kan ini. Nah, bawah daun telinga di sini. Jadi tidak begini maksudnya. Ya, kira-kira beginilah, kira-kira kan tidak harus ini pas enggak ya? Ini kan nggak kelihatan. Jadi paling tidak ini tidak begini. Tapi tidak juga terlalu begini. Jadi biasa saja renggang gitu. Kita lihat hadis-hadisnya. Seraya, nanti ada beberapa catatan. Yang pertama di Sahih Bukhari. Ini agak panjang, saya potong. An Abi Hurairah, terus selanjutnya menjelaskan Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Idza qumta ila sholati," jika kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Maksudnya yang kita hafal. Yang tidak hafal tidak usah dibaca dalam sholat. Nanti tidak rampung-rampung. Bolak-balik hafal. Ya nanti dihafalkan dulu baru. Nah, di sholat ya sudah ma tayassara. Faqra ma tayassara minal Qur'an, itu maksudnya yang kita hafal. Nah, kalau kita nggak ada yang hafal, ya bawa mushaf saja. Tapi mushafnya yang jelas, jangan yang sudah hilang nanti dok apa ini ya? Batal sholatnya. Ya kebangetan kalau tidak ada yang hafal sama sekali. Ya minimal juz amma dari al-fil sampai ke bawah kan. Atau al-mu'awwidzat, an-nas, al-falaq, al-ikhlas, atau
trikul. Al-muawidah itu disingkat menjadi trikul. Kemudian yang kedua, hadis dari Humaid As-Sa'idi. An Abi Humaidin As-Sa'idi yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Dari Sa'ad Humaid bin As-Sa'di, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri ila sholat untuk sholat, istaqbal kiblat, menghadap ke kiblat, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa qala, seraya membaca Allahu akbar. Itu hadis yang kedua. Ini riwayat Ibnu Majah. Ini sekaligus mengoreksi buku sholat saya belum lama tidak saya edit. Jadi ini saya koreksi. Nah sekarang itu cara mengangkat tangan. Nah sekarang hadis-hadis yang menjelaskan cara mengangkat tangan. Nah, karena ada dua pendapat kan, ada dua pendapat. Yang pertama dalam Sahih Bukhari. An Salim bin Abdillah, dari Salim bin Abdillah an Abi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam karena yarfa'u, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hadwa mangkibai, sejajar dengan dua bahunya, idza ftataha sholata, apabila beliau memulai sholat. Nah, ini tidak menjelaskan posisi jari-jari. Hadis itu hanya menjelaskan mengangkat kedua tangan hadwa mangkibai. Maka kemudian hadis ini ditafsirkan terjemah seperti ini. Nah, jadi sini ada apa seperti ini, ya kan? Ada jadi sejajar gini. Ini ditafsirkan begini. Allahu Akbar. Nah, hadisnya itu memahami dari hadis itu. Karena hadis ini tidak menjelaskan posisi jari-jari, hanya menyatakan kana yarfa'u yadaihi hadwa mangkibai. Itu riwayat Bukhari. Masih riwayat Bukhari dari jalur yang berbeda. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi pada Abdullah dan ayahnya, Umar bin Al-Khattab. Qala, ia berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, idza qama, apabila beliau berdiri fi sholat, di dalam sholat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna hadwa mangkibai, sehingga sejajar dengan bahunya, kedua bahunya. Nah, itu hadis yang kedua, menguatkan yang pertama tadi, Bukhari. Sekarang riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Masih dari Salim, an Salim bin Abdillah, Anabna Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar ia berkata, karena Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam, idza qama lis sholati, apabila beliau berdiri untuk sholat, rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, hatta takuna hadwa mangkibai, sehingga kedua tangannya sejajar dengan bahu, kedua bahu. Tsumma kabbara, kemudian beliau bertakbir. Faida aroda ayyarka'a, apabila beliau bermaksud ruku. Jadi ini menjelaskan takbir itu tidak hanya takbiratul ihram, termasuk ketika ruku juga bertakbir. Fa'ala misla dzalik, seperti itu. Termasuk faida rafa minar ruku, fa'ala misla dzalik, juga takbir ketika mau bangkit dari ruku, takbir. Bangkit dari ruku. Ya betul ya. Ya betul ya. Nah, kemudian wala yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, kecuali dari sujud. Mengangkat dari sujud. Itu hadisnya, tapi yang poin kita di sini, hatta takuna hadwa mangkibai. Jadi ini juga masih menjelaskan riwayat Bukhari di atas.
Sekarang dari jalur lain juga, sahabat lain dari Malik. An Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena adalah beliau idza kabbaro, apabila telah bertakbir. Nah ini ada yang takbir dulu ya. Nah, jadi jangan heran, nanti kita jelaskan yang cara kapan bertakbir. Rafa yadaih, kemudian mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiya bihima, hingga sejajar keduanya, udunai, dengan telinga. Nah muncul udunai, dua telinganya. Wa idza raka'a rafa'u yadai hatta wa idza rafa'a yadai hatta yuhadiya bihima udunai. Terus dan selanjutnya sama maksudnya. Jadi ini sudah mulai mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan dua telinga. Kalau di sini tidak mungkin. Nah, maka harus begini. Kalau sejajar kan begini. Dari Malik bin Huwairis. Hadis yang ke-5. An Abdul Jabbar bin Wa'il, dari Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi, dari ayahnya. Hina qoma, ini juga hadisnya apa? Ketika berdiri, ia berdiri ila sholati, untuk sholat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta kanata, sehingga sejajar, bihiyali mangkibai, dengan kedua bahunya, kemudian wahaza biibhamaihi, dan jari-jarinya sejajar dengan dua telinganya. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Nah, ini ada dua kelompok hadis berarti kan? Kelompok hadis. Ini terakhir Tirmizi ke-6. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu, adalah Rasulullah sallallahu, idza kabbaro, apabila beliau bertakbir li sholati, untuk sholat, nasyara, merenggangkan asabi'ahu, jari-jarinya. Maka tidak begini ya, nah, tapi merenggangkan, tidak terlalu renggang, biasa saja. Nah, dari kelima hadis tadi ada dua kelompok hadis. Yang satu tidak menjelaskan tentang posisi jari-jari, hanya menyatakan hatta yang takuna hadwa mangkibai, atau yuhadiyah mangkibai, sejajar. Maka kemudian diterjemahkanlah begini, ditafsirkanlah begini, sejajar itu ini. Nah tetapi ada hadis lain. Saat kelihatan hadis ini seperti kontradiktif. Ada yang menyatakan seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, sejajar. Nah ini dalam putusan majelis tarjih memang tidak ada terjemahan penafsiran tanawu, ya, tanawu. Tetapi diambil satu kesimpulan bahwa hadis ini sama menjelaskan tentang posisi mengangkat tangan, di mana tadi posisi ibu jari itu sejajar dengan daun telinga, di bawah telinga, kemudian daun telinga, terus nah ini yang hadwa mangkibai. Jadi nak menggunakan dulu dalam manhaj tadi ada al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif. Nah, terus diambillah satu kesimpulan. Jadi ini karena hadis-hadis ada yang menjelaskan tentang sejajarnya ini jari-jari dengan telinga, berarti yang hadwa mangkibai itu ya ini. Ini sejajar, yang sini sejajar dengan bahu. Yang ini supaya dapat semua, yang sejajar dengan bahu, ini sejajar dengan daun telinga. Jadi hadis itu tidak kontradiktif. Tetapi kalau kemudian bagaimana yang memahami apa seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa. Namanya juga pemahaman. Fikih itu mesti berbeda. Kalau enggak fikih kalau enggak berbeda bukan fikih. Itu namanya persatuan. Jadi tidak apa-apa, kita tidak perlu menyalahkan. Kalau
kalau yang memahami di sini berarti bisa jadi dia memberikan ruang alternatif. Jadi kalau begini berarti dua-dua ada dua pendapat. Gini boleh, begini boleh. Karena memang faktanya ada hadis yang menjelaskan secara tegas tentang posisi sejajarnya jari-jari dengan daun telinga. Jadi tidak bisa menafikan itu kecuali kalau lantas mendoifkan hadis-hadis itu. Kalau mendoifkan hadis itu kemudian hanya mengambil hadis yang tadi 3 hadis tadi, ya itu berarti kan ada masalah karena tidak digunakannya karena dianggap dhaif gitu. Tapi selama itu hadisnya kuat, ya berarti bisa digunakan. Apakah mau mengkompromikan tadi hanya satu kesimpulan atau memberikan ruang untuk adanya perbedaan cara pelaksanaan sholat saat bertakbir memposisikan kedua tangan. Satu sejajar dengan bahu itu seperti ini, memahami karena yang hadwa mangkibah juga tidak secara rinci. Yang hadwa mangkibah itu apanya kan gak jelaskan juga. Ini juga belum tentu iya yang dimaksud. Tapi kalau ini bisa jadi ini yang sejajar telapak tangan yang sejajar dengan bahu. Kalau ini yang sejajar dengan bahu, maka hadis-hadis yang juga mengakomodir hadis-hadis yang menjelaskan tentang posisi jari-jari. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Ini nanti buat ngisi kajian di masjid-masjid. Penting supaya paham semua, jangan sampai gontok-gontokan gitu. Ini dulu darinya seperti ini. Jadi kita biasa saja ketika ada yang itu tidak usah di strengi, nggak usah, biasa saja. Itu posisi tangan. Baik. Nah, kembali pada tadi yang bagaimana takbir tadi itu. Kalau di dalam HPT memang mengangkat tangan sambil bertakbir gitu kan? Memang ada dua, kalau kita cermati tadi ada dua hadis tadi, dua kelompok hadis. Ada yang pakai wau, ya, wakabar dan bertakbir, seraya bertakbir. Ada yang pakai fakabaro. Ada yang pakai summa kabaro. Kan itu ya, 3 tadi. Memang secara makna antara wau, fa dan summa itu ada perbedaan. Wau itu sering dimaknai ma'iyah, bersama-sama, bareng, Allahu Akbar. Fa itu kadang diterjemahkan agak, ya, jadi ada jeda dikit. Angkat kemudian Allahu Akbar. Ada yang angkat dulu, Allahu Akbar. Karena ada hadisnya yang tadi itu. Ya, jadi, ini juga penting ini. Nah ini, jadi ini kan hina qoma ila sholati rafa yadai. Ketika berdiri untuk sholat angkat. Nah terus summa kabaro itu begitu lalu dimaknai summa kabaro, setelah begitu kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah karena summa. Jadi jangan disalahkan juga, ya sudah biar aja. Tidak usah disalahkan. Karena memang hadisnya ada yang menggunakan summa itu kemudian dipahamilah menjadi berbeda. Ini mengangkat dulu kemudian takbir. Rafa yadaihi hatta idza kabbaro, apabila bertakbir rafa'a. Itu bisa dimaknai barengan. Ya kan? Rafa'a kan gini. Terus di sini tidak dijelaskan ya. Idza kabaro takbir Allahu Akbar gitu kan. Ada yang memahami, tapi ada juga yang memahami takbir dulu. Idza kabaro apabila bertakbir, setelah bertakbir, karena kabaro itu fi'il madhi. Kabaro apabila telah bertakbir Allahu Akbar. Gini. Jadi takbir dulu baru ngangkat. Dipahami dari situ. Tidak.
Yang atas juga summa kabaro. Nah ini idza qama fi sholati rafa yadayhi hatta yuhadiya, ini tidak dijelaskan kapan takbirnya. Hanya menjelaskan karena yarfa'u yadayhi hadwa mangkibai. Kemudian yang terakhir idza qama kabaru ila sholati nasara asabi'ahu. Ini hanya kalau bertakbir kemudian ininya seakan-akan juga sama juga sebenarnya maknanya. Maka di dalam putusan itu tidak mempermasalahkan. Itu yang mengangkat dulu baru takbir, yang takbir dulu mengangkat. Kalau dalam putusan majelis tarjih mengangkat sambil bertakbir. Kalau putusan lama itu mengangkat tangan seraya gitu bunyinya ya. Dalam HPT jilid 1 itu mengangkat tangan seraya bertakbir. Seraya itu ya bersama. Nah. Atau sambil. Jadi tidak perlu memperdebatkan itu. Pokoknya sudahlah. Itu kalaupun seandainya itu memang bisa semua, ya kita ambil salah satu. Nanti kalau ambil semua udah bingung. Yang bersama saja. Begitu angkat tangan, Allahu Akbar. Dah, terus selesai. Kemudian yang keempat, bersedekap dengan telapak tangan kanan, menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Ini sebenarnya ada PowerPoint-nya, lupa saya nggak buka. Sudah nanti pertemuan berikutnya aja. Ada gambarnya maksudnya. Jadi bersedekap dengan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan. Ini kan pergelangan kan? Pergelangan dan hasta. Hasta itu mana? Ini kan? Sedikit ya. Nah, jadi gini, ini pegang. Ini hasta diletakkan di atas dada. Nah, di atas dada itu dengan di sini. Ala sodrihi itu nempel di dada. Kalau fauqa sodrihi, nah di sana. Jadi tidak di sini. Jadi ala sodrihi bukan di atas dadanya. Jadi kalau ala fauqa ini di sini. Tapi kalau ala itu bisa di sini. Nah, gitu ya. Jadi ala itu di dada, nempel di dada. Jadi tidak harus sampai, kan memang ada menafsirkan ala itu di sini sehingga begini. Kita lihat hadis-hadisnya. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad qala, ia berkata, kana nas adalah manusia yu'maruna, mereka diperintahkan ayyadoa supaya meletakkan ar-rajulu seseorang al-yadal yumna, telah tangan kanan ala dhira'ihil yusra fi shalah. Ini ke pergelangan tangan kiri dalam sholat. Di sini belum menjelaskan di mana meletakkannya. Baru posisi. Jadi ini menjelaskan tentang posisi tangan kanan dan tangan kiri. Jadi yang jelas dengan hadis ini tidak mungkin begini. Dalam Sahih Muslim, an Wa'il an abihi, dari ayahnya Wa'il bin Hujr, dari Wa'il ayah Wa'il bin Hujr. Ini ada pesan sponsor. Annahu, bahwasanya Wa'il ro'a Nabi SAW, dia melihat Nabi SAW rafa'a yadai, mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fi shalah, hingga masuk dalam sholat. Kabbaro, beliau bertakbir. Wasofa hamam, ialah udunai. Hamam kemudian menjelaskan sejajar dengan dua telinga tadi. Suma tahafa, kemudian menutupinya bisobi dengan bajunya. Suma wadoa yadahul yumna, kemudian meletakkan tangan kanan alal yusro, di atas tangan kiri. Nah, alal yusro itu kan begini kan, tidak begini, ya kan? Itu menunjukkan ala itu bukan fauqa. Jadi kalau ala difahami seperti tadi itu, di sini ala sodri itu di atas dada begini, berarti mestinya ala yusro itu juga begini, kan gitu. Atau begini, nah, karena kan ala.
kalau memahami ala sodri itu begini kan. Jadi ala itu ya nempel. Nah ini ala itu ya berarti ini ala yusra. Ini untuk menjelaskan bahwa ala di sini bukan di atasnya, tetapi nempel. Jadi di sini menguatkan pendapat tadi. Belum menjelaskan tentang di mana dia meletakkan, baru menjelaskan posisi tangan. An Wa'il bin Hujr qala qultu, aku berkata kata Wa'il, la anzuronna, aku menginginkan untuk memantau, melihat ila sholati Rasulullah, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusolli, pripun Nabi salat, itu kata Wa'il. Faqoma Rasulullah sallam, kemudian Nabi berdiri untuk salat. Fastaqbalal kiblat, kemudian Nabi menghadap ke kiblat. Fakabbaro, kemudian Nabi bertakbir. Warofa yadai, mengangkat kedua tangannya hatta hadza udunain, itu menjelaskan yang atas itu. Tsumma akhadha shimalahu biyamini, kemudian menempatkan atau mengambil tangan kirinya dengan di atas dengan tangan kanannya. Sama, ini juga belum menjelaskan tentang posisinya, menjelaskan tentang sifat tangan kanan dan kiri tadi posisi. Nah kemudian yang selanjutnya dari Asim bin Kulaib, qala, ia berkata, haddatsani abi, ayahku telah menginformasikan padaku, anna Wa'ila bin Hujr, bahwasanya Wa'il bin Hujr akhbarahu, telah memberitahu padanya. Qala qultu, sama dengan atas langdurona. Kemudian fakabaru sampai hadata bi udunai summa wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusri. Ini mulai meletakkan kedua tangan ala kaffihil yusra, di atas telapak tangan kiri. Nah, ini menjelaskan langsung. Udah lebih terang dibanding yang atas-atas tadi. Warusgi, pergelangan, wasaidi, dan ruas dan pergelangan. Nah, gini. Jadi mulai jelas posisinya di sini. Berarti di sini, bukan di sini, karena ada kalimat ala kafihi, kafun. Ini kaf ini. Al yusra, kiri. Berarti kan di sini kan posisinya begini. Terus yang hadis yang terakhir dari Wa'il bin Hujr juga, qala sholaitu ma Rasulullah, aku sholat bersama Rasulullah. Wa doa yadahul yumna ala yadahul yusra, aku meletakkan tangan kanan, ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sodri. Nah, ini lebih menjelaskan lagi, di atas dada. Nah hadis ini yang dipakai dalam putusan tadi. Jadi ketika takbir, kemudian posisi tangan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri sambil memegang pergelangan, dan ini ala sodrihi, di atas dada, dan takbir begini. Jadi kita tidak begini, atau tidak begini. Walaupun ada memang tahta sodrihi dalam, cuma Mbak Muslim itu saya belum menemukan hadisnya. Bahkan ada yang menyimpan tahta surratihi, di bawah pusar. Memang ada beberapa yang menjelaskan tentang itu. Nah, saya pernah baca tentang sifat buku tentang perawatan jenazah milik Syekh Ali As-Saubuni. Kata beliau, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan tangan ketika sholat bersedekah, itu yang paling kuat, kata beliau. Yang paling kuat adalah yang menyatakan ala sodrihi, di atas dadanya, bukan yang tahta sodrihi, atau apalagi yang tahta surratihi, apalagi yang tidak ala dan tahta. Terus begini, kan ada kan irsal kan? Allahu Akbar, terus irsal. Nah, itu cara meletakkan tangan yang diputuskan dalam majelis tadi. Kemudian kenapa seperti itu? Dalilnya sudah saya bacakan. Kalau ditanya masih tidak tahu, bukan salah saya. Saya sudah menjelaskan.
itu nanti silakan saja dijelaskan hadis-hadisnya dari hadis yang paling umum sampai dengan yang lebih spesifik menjelaskan tentang posisi sudah dijelentrehkan. Jelentrehkan itu ya. Ya. Samping gitu ya, jajak samping. Ya, putusan tadi tidak mengakomodir itu. Ya, Ada yang berpendapat itu musim perang gitu ya, supaya nanti gampang hatinya dipegang. ya, artinya pegang. Itu kita ini yang diputuskan dan termuat di dalam HPT jilid 1 tidak ada. Adanya di mana? Adanya dalam kitab hadis. Dan jilid 3 himpunan putusan. Nah, kalau dalam kitab hadis kan sok pasti toh ada mesti. Nah, jadi adanya dalam himpunan putusan tarjih jilid 3. Ada yang belum punya? Ya, saya bukan mempromosikan. Itu tulisannya SM karena yang cetakan SM. Kita cuma buat nanti yang cetak SM. Jadi itu ada di dalam himpunan putusan tarjih jilid 3. Nanti kita memang akan nanti kita menjelaskan beberapa putusan yang baru yang berbeda dengan HPT jilid 1. Termasuk nanti iftitah. Kalau HPT jilid 1 kan cuma 2. Nanti di HPT 3 sudah ada tambahan kabiro dan lain-lain. Nah, nanti saya jelaskan. Mungkin di akhir tentang bab surat nanti saya akan lihatkan beberapa perbedaan putusan atau putusan baru yang berbeda dengan jilid 1. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya jilid 1. Nah, itu jilid 3-nya belum punya. Itu nanti silakan dipunyai. Ya, karena tinggal 6 menit. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Ya, tapi ini yang lama. Ini bukan berarti itu yang dulu kan Pak Agung, tapi itu yang lama. Yang HPT jilid 1 belum ada di sini di dalam itu. Ya, itu saya kira karena kita memang ini kajian ya Bu, jadi bukan memang harus mengkaji betul sampai. Jadi kita hanya dapat 3 poin, tidak ada masalah. Yang penting kita mantap ketika sholat dan kita bisa menjelaskan ketika ditanya, termasuk kita tidak gumunan ketika berbeda. Waktu mendesak ya, solu kama roh. Mari monggo dari kanan Bapak dulu baru ini monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum dijelaskan ini tadi tentang rukuk dan iktidal. Nanti salam juga belum. Rukuknya bagaimana, iktidal itu seberapa detik waktunya. Jadi ini ada yang rukuk itu tidak sejajar punggungnya. Yang benar hadisnya bagaimana. Kemudian yang kedua, pada tahiyat itu ada yang jarinya di itu hadisnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang silakan. Tergesa-gesa. Yang saya tanyakan masalah darurat bepergian ke jalan yang jauh, misalnya keluarnya ke Muktamar. Tiba-tiba kita masuk ke kamar kecil, kerannya mati airnya. Pakaian kena najis, bagaimana kita cara sholatnya? Yang kedua, kita menjadi makmum. Rukun tumu'inah itu berurukun. Bagaimana kalau imamnya tidak tumu'inah sebagai makmum, bagaimana? Dua saja ya. Dua dulu ya belum. Kalau saya jelaskan minggu depan saya pamit. Iya. Besok itu. Ya, nanti besok saya minggu depan Sabtu bulan depan saya jelaskan. Karena waktunya tidak cukup untuk menjelaskan itu. Itu masalahnya yang khilafiyah masalahnya. Itu ada khilafiyah terkait dengan hadis Wa'il bin Hujr dan Anas atau Usaid ya, Asim. Nanti kita jelaskan pada saat kita menjelaskan tentang hukum. Sabar. Ya. Yang kedua terkait dengan
apa tadi Terjalan. darurat ketika perjalanan terus kena najis. Ya. Jadi prinsip dasarnya itu adalah sholat sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi dalam kondisi normal. Berdiri, kemudian pakaian harus suci dari najis, kemudian badan harus suci dari hadas kecil maupun besar, menghadap kiblat, itu adalah prinsip dasar. Tetapi dalam kondisi darurat, kok kita ke kamar mandi malah pakaiannya terkena najis, tidak bisa ganti karena tidak ada pakaian lagi. Ya sholat apa adanya. Jangan terus nggak usah sholat. Sholat apa adanya. Tetapi kalau ada kesempatan untuk ganti, ada baju pengganti, ada waktu untuk mengganti, ada baju tapi tidak ada tempat untuk mengganti, ya tidak bisa diganti. Masa buka celana di luar, buka umum. Jadi tidak usah. Apalagi sekarang musim video, nanti di video kan viral kemana-mana. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian airnya mati, tayamum. Kalau tidak ada air, tayamum. Jangankan kita sedang bepergian di perjalanan, di rumah lampunya mati, listrik mati, pompa air mati, airnya tidak pakai penampungan, habis, tidak ada air, tetangga juga pergi tetangganya, nggak bisa dimintai air, ya tayamum. Karena sudah memenuhi alasan tidak ada air. Alasannya bukan karena kita berada di gurun yang tidak ada air. Alasannya tidak ada air dimanapun, mau di rumah, di perjalanan. Kalau tidak ada air, tayamum. Karena tayamum pengganti dari wudu dan mandi besar. Jangankan wudu, mandi besar, bangun malam hari pagi dalam kondisi junub, mati lampu, pompa air mati semua, gak ada air. Ke tetangga mau bilang malu, ya tayamum. Kecuali kalau mau pakai aqua yang ada di galon itu, ya silakan aja itu. Kan katanya Nabi mandi itu bi arbaati muddin amdan wa khamsah. Jadi 4 sampai 5 mud. 5 mud itu sedikit tuh. Sedikit banget. Jadi tayamum tidak ada masalah karena memang tidak ada air, itu dah namanya darurat. Jadi ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat maka bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Dan jadi dilarang, awalnya dilarang, tapi dalam kondisi darurat maka dia dibolehkan. Itu kaidah usulnya seperti itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya 2 pertanyaan. Nanti minggu depan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya nanti kasih suatu kapan, mungkin suatu saat kita kasih kesempatan lebih panjang untuk diskusinya. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.